Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik, atas limpahan rahmat, inayah, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan rutinitas di siang hari ini, yaitu holaqoh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai solusi universal mengefektifkan masjid, terutama bagi kita kaum remaja. Kita sudah mengetahui apa itu masjid dan bagaimana bangunan masjid itu, dan kita dituntut untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, terutama kita sebagai pria diwajibkan di masjid. Nah, selama ini fungsi masjid dan peran masjid hanya dibatasi oleh aktivitas ibadah saja seperti sholat. Padahal jika kita melihat peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika memfungsikan masjid, bukan hanya untuk itu saja. Pada masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfungsikan masjid yaitu menjadi pusat harokah, pusat mengkajian ilmiah, dan pusat kepentingan umat Islam lainnya. Banyak pemuda seperti kita bahwa masjid itu hanya untuk ibadah saja, tetapi masjid juga bisa difungsikan seperti kita melaksanakan holaqoh atau berdiskusi santai sambil ngopi. Bahkan saya pernah mendengar, kalau gak salah kata Ustadz siapa ya, lupa lagi, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masjid itu dipakai untuk berperang. Masjid itu dipakai sebagai latihan perang, berpedang. Latihannya itu di dalam masjid pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di setiap kurun waktunya masjid itu bangunannya pasti berbeda-beda. Contohnya masjid ini dan masjid yang ada di bawah pasti berbeda-beda. Beda dari pola bangunannya, beda dari ada juga yang mencampurkan masjid itu seperti bangunan pola tradisi. Seperti contohnya masjid ini kalau gak salah masjid tradisional kau ini sudah lama juga. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bentuk bangunan masjid sangat berbeda dengan bentuk yang seperti sekarang bahkan di dunia ini. Misalnya contohnya Masjid Nabawi yang terletak di kota Madinah. Masjid ini pada awalnya tidak ada atap, tidak ada teras, bahkan tidak ada pintu seperti pintu yang di masjid-masjid sekarang. Pintunya besar-besar ya. Dan bagaimana efektivitas masjid bagi remaja? Masjid dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang paling efektif untuk menimba ilmu, untuk mengembangkan akhlak para remaja, yaitu memfungsikan masjid dengan sesuainya. Seperti yang pertama, sarana menimba ilmu. Bagi kita para remaja menimba ilmu di masjid itu, walaupun sekarang banyak sekolah-sekolah, tapi di masjid itu lebih lebih baik juga, terus lebih barokah kali ya. Terutama kan di masjid itu ada seperti kajian-kajian mingguan, bulanan, dan lain-lainnya. Yang kedua, sarana bersilaturahmi. Sudah jelas ya, kalau masjid itu sarana bersilaturahmi.
banyak orang yang terutama pria yang keluar masuk, maksudnya banyak orang yang melaksanakan sholat di masjid. Jadi kita sudah bersilaturahmi, sudah bertatap muka, itu sudah termasuk bersilaturahmi. Nah, masjid itu sarana bersilaturahmi. Yang ketiga, masjid itu sarana mencari teman bergaul. Nah, berkaitan dengan bergaul, banyak juga pemuda-pemuda yang ada di masjid seperti Al-Furqon, PJ Sayang, dan lain-lain. Di sana ada pemuda. Nah, bergaul itu kan kita harus pilih-pilih mana yang akhlaknya baik dan lain-lain. Nah, kita pasti bisa membedakan mana orang yang terikat dengan masjid dan orang yang bukan terikat dengan masjid. Dengan melihat wajahnya juga, orang yang terikat dengan masjid itu suka berseri-seri, senang, dan lain-lainnya. Yang keempat, sarana rekreasi hati. Banyak rekreasi hati, banyak wisata-wisata alam itu seperti kalau kita sudah bete, sudah kalau bad mood ya, kita kan biasanya pergi berwisata supaya kita happy kembali, misalnya ke gunung atau dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat-lihat ya, lebih baik kita sarana rekreasi hati itu ke masjid, tidak mengeluarkan uang, dekat kali ya, dan mudah, seperti Abu Musa al-As'ari menurut riwayat, ketika ia sudah merasa jenuh dengan dunia politik, ia pergi ke masjid merenung, ia bahkan berzikir. Demikian pula halnya dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika ia dilanda gundah gelisah, yang ia datangi itu masjid, bukan yang lain-lain. Masjid itu tempat yang paling enak, adem, sarana yang banyak hal yang bisa dilakukan di masjid, seperti berzikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.